Inilah kami dari SD Negeri 165720, Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Ini adalah pagar utama memasuki sekolah, halaman sekolah. Kantor kepala sekolah dan kantor guru-guru. Ini adalah lokasi kelas saya yang ada di kelas 6. Oke, anak-anak ibu. Ya, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Semangat pagi. Oke, silakan duduk anak-anak ibu. Kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita bernyanyi dulu lagu nasional. 1, 2, 3, ya. Ada yang mau ibu tanyakan tentang materi sebelumnya, tentang teks eksplanasi. Apa yang kita pelajari materi sebelumnya? Pengertian teks eksplanasi, Bu. Tentang pengertian? Iya, apa pengertian teks eksplanasi, Renaldi? Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan fenomena suatu fenomena alam atau kejadian sosial. Oke, tepuk tangan buat Renaldi. Ya, selain tentang pengertian teks eksplanasi, apa lagi materi yang kita pelajari sebelumnya? Eksplanasi, Bu. Tentang struktur? Teks eksplanasi. Iya, apa itu yang dipelajari dari struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum dan deretan penjelas. Oke, tepuk tangan buat Mama. Ya, itulah tadi dari teks eksplanasi. Ada lagi materi yang kita pelajari sebelumnya? Ada, Bu. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Apa itu, Nak? Strukturnya terdiri atas pertanyaan umum, gambaran awal tentang apa yang ia sampaikan, deretan penjelas, inti penjelas apa yang disampaikan, dan interpretasi, pandangan atau kesimpulan. Oke, tepuk tangan buat anak-anak ibu. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari teks eksplanasi, yaitu yang pertama pengertiannya, baru strukturnya, dan terakhir ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, ini nanti berkaitan lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Orang tuanya punya pekerjaan atau tidak? Apa profesi orang tuanya, Nak? Masak. Ada berwirausaha, terus Mekanik, Bu. ada yang mekanik, terus ada yang supir, ada yang pedagang. Ya, jadi dari tadi ada supir, pedagang, mekanik, itu adalah bermacam-macam dari profesi pekerjaan. Oke, ya. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ini yang pertama, nanti setelah membaca teks, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Baru yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik diharapkan dapat menentukan apa informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual yang benar. Yang ketiga, setelah mengamati lingkungan, peserta didik dapat menganalisis contoh sikap
dalam menyikapi keberagaman ekonomi dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengembangkan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keragaman ekonomi dengan benar. Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak ibu untuk mendapatkan 4 tujuan ini. Nanti kita akan melakukan diskusi, ya, diskusi dan tanya jawab. Di situ, ayo semangat bekerja sama supaya nanti kita dapat menganalisis informasi dan tentang keberagaman ekonomi. Paham ya anak ibu? Paham, Bu. Oke. Nah, ayo coba sama-sama baca. Apa yang dibaca tulisannya? Iya, bagaimana caranya, Nak? Dengan belanja online. Ada lagi dengan cara lain? Bagaimana? Tadi Bu dengan pemesanan online atau belanja online. Apa lagi, Nak? Dengan bagaimana lagi? Kalau kita belanja online melalui apa, Nak? Iya, aplikasi. Apa aplikasi belanja online yang kamu ketahui? Shopee. Berarti anak-anak ibu ini udah ada yang sering belanja Shopee ya? Oke, belanja Shopee. Habis itu dari mana lagi, Nak? Tokopedia. Udah gitu? Keren. Berarti kelas 6 nampak sudah sering belanja online. Atau mamanya ya yang sering udah belanja online? Oke. Jadi ini ada gambar yang itu buat. Gambar apa, Nak? Terus? iPhone. Terus? Ya. Ini produksi dari mana? Dari luar negeri. Jadi itu produksi dari luar negeri ya kan? Ada sepatu Nike, ada iPhone, ada mobil remote. Nah, barang-barang ini telah sampai ke Indonesia. Ya. Tadi kalian bilang dengan cara belanja online, Bu. Nah, coba kita tampilkan ini. Kita itu belanja online bisa melalui televisi. Ya, kita lihat dulu barangnya melalui televisi kan, Nak? Terus bisa habis kita lihat dari barangnya dari televisi, baru aplikasi handphone. Setelah itu kita dapat nomor WhatsApp. Ya, tadi belanja online, ini dia. Ini belanja online apa, Nak? Tokopedia. Terus? Shopee. Bisa juga dari Facebook. Udah jago-jago berarti anak-anak ibu ini. Tentang ini aplikasi ya. Oke. Jadi dari gambar-gambar ini kita dapat menemukan atau mendapatkan barang yang berasal dari luar negeri. Oke. Ini adalah salah satu pengaruh globalisasi. Apa yang bisa kamu dapat dari gambar ini? Coba jelaskan. Siapa yang bisa jelaskan sama Ibu? Karena globalisasi bisa juga disebut barat dunia. Enggak, berdasarkan gambar ini, Nah. Berdasarkan gambar ini, coba kamu ceritakan. Ini tadi katanya dari gambar ini termasuk pengaruh globalisasi. Di mana letak pengaruhnya? Gambar pertama ada seorang apa ini, Nak? Antara pembeli dan penjual. Ini pembeli dan penjual dia langsung bertatapan atau langsung bertransaksi kan? Terus gambar yang kedua dari HP. Ya, jadi apa pengaruhnya? Ibu, kalau ada globalisasi tidak perlu lagi bertatap muka. Iya, tepuk tangan buat Bapak. Kita dapat. Ini dia pengaruh globalisasi itu salah satunya kan? Dulu kita kalau belanja ke pasar tradisional harus bertatapan langsung antara pembeli dan penjual. Sekarang tidak perlu repot. Sudah bisa tadi melalui aplikasi. Itulah tadi aplikasi WhatsApp, dari
barang-barang yang ingin kita pakai atau kita beli. Jadi inilah dia pengaruh globalisasi itu ya Kak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi setelah kita pesan melalui aplikasi Kana, apa barang itu bisa langsung nyampe sama kita, bagaimana prosesnya? Kurir, iya katanya dengan kurir Bu, diantarkan yang web. Terus dengan kurir Bu, terus dengan cara apa lagi Nak? Oh, dari bus Bu, katanya diantarkan melalui bus. Oke, ya ini gambarnya. Sebelum nyampe ke kurir, barang yang kita pesan itu dia masuk ke kargo dulu melalui pesawat. Misalnya, barang yang kita pesan itu dari daerah yang jauh, ya kan? Misalnya dari Jakarta atau dari Yogyakarta, ya kan? Nah, itu melalui transportasi pesawat, ya. Transportasi pesawat. Jadi sebelum kurir mengantarkan pesanan kita ke rumah, ada prosesnya melalui pesawat. Terus melalui apa lagi Nak? Melalui bus dan melalui kereta api. Baru dia balik lagi ke kurir. Jadi dari transportasi yang kita sebutkan itu ada nggak profesi yang membawanya, mengendarainya? Ada tidak? Ada ya. Seperti pesawat itu yang mengendarai siapa Nak? Terus seperti supir. Ini bus yang mengendarai supir. Baru kereta api, transportasi kereta api. Baru yang terakhir mengantarkan ke rumah kita itu seorang kurir, ya kan? Kurir. Tetet, Bisri, nyampe pesanannya, katanya kan? Si Bisri sudah ngerti dia karena dia sudah sering mendapatkan belanja online katanya ya. Oke, itulah tadi dari supir, masinis, pilot, dan kurir itu sudah termasuk bermacam-macam profesi, ya karena bermacam-macam profesi atau pekerjaan. Oke. Ini dia dari globalisasi di bidang ekonomi, ya. Tadi munculnya kegiatan ekspor dan impor di berbagai negara. Tadi kan ada yang kita bahas barang-barang dari luar negeri atau dari luar Indonesia karena dengan kita memesan barang itu berarti sudah terjadi kegiatan ekspor ataupun impor. Ya. Barang-barang kita juga yang ada di Indonesia banyak terdapat di luar negeri. Apa contohnya? Indomie, terus batik. Batik itu buatan Indonesia. Pakaian batik tuh sudah banyak dipakai oleh negara luar, ya. Baru yang B, munculnya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi dengan adanya globalisasi ada jadinya kerjasama di antara ASEAN. Baru yang C, meningkatnya penjualan online. Ini yang sangat berdampak di bidang globalisasi. Oke. Tadi sudah kita bahas profesi, bermacam-macam pekerjaan. Inilah dia berbagai macam profesi di Indonesia. Tadi melalui pengiriman barang yang nyampe sama kita, sudah berapa profesi yang kita ini kan? 3 atau 4? Ya. Itu tadi ada pilot. Apa lagi Nak? Atau supir. Ya, tadi sudah kita bahas tentang profesi. Itu melalui pengangkutan barang yang kita pesan. Ini ada teks eksplanasi. Ya, Ibu minta dulu kepada si Marwan, silakan berdiri Nak. Coba kamu
Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Oke, terima kasih. Lanjut. Ella, paragraf ketiga. Kita dapat dengan mudah melakukan berbagai pekerjaan Jepang, pekerjaan Oke, terima kasih. Lanjut yang terakhir. Bisri, apa sih? Ada. Baca. Paragraf terakhir. Dan juga sudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan TV. Kita pun merasa betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita dari jauh. Kita merasa seolah-olah tidak ada lagi batasan suatu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Iya, terima kasih kepada anak ibu yang telah membaca ya. Ini teks eksplanasi. Tadi terdiri dari 4 paragraf ya. Itu tadi tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang kalian lihat dari gambar ini, Nak? Berbagai pekerjaan ya, berbagai pekerjaan. Ada pekerjaan apa aja di situ? Iya, ada polisi, ada dokter, ada petani, terus ini ya, ada arsitek. Ini pembatik ya, Nak ya? Ini gambar apa ini? Profesi apa? Hah? Pembatik ya. Jadi ada polisi, ada petani, ada dokter, ada pemadam kebakaran dan pembatik. Ini adalah berbagai profesi ya. Dengan adanya berbagai profesi, makanya adalah beraneka ragam pendapatan ataupun penghasilan dari setiap orang ya. Ini dia keberagaman ekonomi. Tadi adanya profesi, adanya berbagai macam profesi, jadi adanya juga beragam pendapatan orang ya kan, seperti polisi dengan pengusaha itu pendapatannya sudah berbeda ya, karena ini ada teks tentang keberagaman ekonomi. Yuk, siapa yang bisa membacakannya nih? Gantian yuk, si Raisa. Ya. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Ya, lanjut. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Kita keluarga, kita cukup berbeda. Janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Iya, terima kasih Bu Raisa. Yuk, kalimat terakhir. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasakan keberagaman ekonomi? Ayo, jawab Samuel. Keberagaman ekonomi. Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda? Karena jenis pekerjaan orang yang berbeda-beda. Iya, karena terima kasih. Nah, silakan duduk. Iya, dapat dirasakan karena dari jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, terima kasih buat Samuel. Nah, di sini
Ibu akan membagi kelompok. Kita akan berdiskusi. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah sebelumnya kita susun. Yuk, silakan. Yuk, silakan duduk berdasarkan kelompoknya, Nak. Sudah? Oke, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu jawab diskusikan kelompoknya masing-masing, ya. Kerjasama kelompok. Yo, kerjasama ya, Nak. Yuk, ini namanya kelompok, berarti harus bekerja sama, berdiskusi. Silakan dijawab berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, jawab dulu yang tentang globalisasi ini. Apa arti dari ungkapan globalisasi? Mau pakai pulpen pun silakan. Ada yang seperti? Ada yang mengerti? Mengerti? Itu aja, nggak usah pakai mungkin. Nah, itu aja. Biar enak apanya, kerjasamanya. Sudah paham, Nak? Sudah? Ada yang perlu bantu? Sudah? Satu ini, 2 orang kita mengerjakan ini tentang perbedaan ekonomi. Tidak apa-apa. Sudah bisa ya? Sudah ada kelompok yang sudah siap? Yang sudah siap aja dulu ya, Nak ya? Ayo, maju kelompok A. Ya, terserah 2 orang. Istri sama Mama juga bisa. Jadi nanti masing-masing ada yang globalisasinya, ada yang keberagaman ekonominya. Ya, silakan didengar ya, Nak, disimak biar bisa nanti memberi tanggapan lagi. Dari kelompoknya, kelompok apa ini? Ayo. Kelompok kami kelompok A yang terdiri atas nama Misri, Nana, Abed, Cinta, dan Marwa. Ini hasil diskusi kami akan saya bacakan. Dari pertama yaitu arti dari dunia tanpa batas adalah proses globalisasi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, yang kami ketahui tentang globalisasi, kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di suatu negara tanpa harus datang ke sana lebih dulu. Yang ketiga, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, jual beli online terus berkembang. Yang keempat, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Dulu tampak jual beli terjadi hanya di pasar tradisional. Sekarang sudah ada swalayan atau supermarket. Oke, sekarang tentang keberagaman ekonominya. Keberagaman ekonomi, mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda, jenis pekerjaan yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Apa yang mempengaruhi keadaan ekonomi setiap orang? Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dari berbagai aspek. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Mereka juga contohnya tadi dari globalisasi itu. Ya, ada? Ibu kasih kesempatan kepada kelompok lain. Kasih tanggapan dari kesimpulan mereka. Dari Kelompok D. kelompok B, Ya. kami setuju karena keberagaman ekonomi berarti ekonomi tersebut bermacam-macam dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Yuk.
Kelompok mana? B ya. Informasi penting yang kami simpulkan adalah globalisasi itu dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Dengan adanya globalisasi, masyarakat mudah mendapatkan barang-barang dan berbagai daerah dan harga terjangkau. Oke, terima kasih buat kelompok B. Ya, ada lagi? Oke, silakan Mak. Semangat ini sepertinya ya. Kelompok A yang maju banyak kali yang mengasih tanggapan. Ya, kami setuju globalisasi ini membutuhkan adanya dunia tanpa batas sehingga kita akan mendapatkan kelancaran dengan adanya globalisasi. Oke, terima kasih. Kasih dulu tepuk tangan. Terima kasih kelompok A. Silakan disenang. Kesimpulan dari informasi penting dari teks globalisasi dan keberagaman ekonomi sudah sangat sempurna Ibu lihat ya. Kalian sudah mengerti bagaimana informasi penting dari teks globalisasi itu dan sudah tahu apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Ya, oleh karena itu ini Ibu bagi tes evaluasi ini dikerjakan pribadi masing-masing untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan masing-masing per orang. Oke, silakan dikerjakan. Ya, yuk dikumpul. Sudah diskusi, sudah melihat gambar, dan sudah melakukan tes evaluasi. Jadi, apalah tadi materi yang telah kita pelajari, nak, yang kita dapati? Pembelajaran ini hari tentang mencari informasi dari Silakan berdiri, nak. Jawabnya. Pembelajaran ini hari tentang mencari informasi dari teks eksplanasi. Iya, silakan duduk, nak. Terima kasih. Ya, Raisa mengatakan pembelajaran ini hari itu Bu tentang mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Apalagi kemajuan dari teknologi dan ilmu pengetahuan dan keberagaman ekonomi ada gara-gara karena profesi bermacam-macam profesi yang ada di Indonesia. Itulah dia tadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini hari. Ya, bagaimana perasaan kalian nak dengan pelajaran ini hari? Senang. Iya, senang karena apa? Sambil melihat gambar. Oh, bisa mengetahui Bu aplikasi-aplikasi yang lain. Terus, apa lagi? Bagaimana perasaannya nak? Senang karena mengetahui globalisasi. Oh, menambah pengetahuan tentang artinya globalisasi. Terus, bagaimana pendapat yang lain tentang pembelajaran ini hari? Sangat senang. Kenapa, Bisri? Karena mudah dipahami Bu dengan adanya gambar-gambar, kata si Ella. Dengan adanya gambar-gambar jadi mudah dipahami pembelajaran ini hari. Jadi itulah materi kita ini hari. Ibu sangat senang kepada murid-murid Ibu yang aktif di dalam diskusi dan tanya jawab. Ayo kumpulkan dulu semua buku-bukunya dan alat tulisnya. Silakan dikumpulkan, dimasukkan. Sudah disusun? Oke. Duduk lagi yang rapi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini hari, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Sama-sama, Bu. Semangat anak-anak Ibu. Oke, terima kasih. Silakan.
silakan nak.